Mau Megawati kek, mau anak buah Megawati kek, mau Mulyono kek, mau Jokowi kek, atau nama Mulyono, Jokowi Mulyono, atau Raja Jawa, Raja siapa itu, nggak ada urusan. Kalau mereka memang melanggar, terbukti, penjarakan. Dengan adanya kejadian beberapa waktu yang lalu, saya bersama dengan Haji Arif, Haji Edi, dan Pak Dwi menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang menimpa bersaudara kita, Pak Rida. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga besar GP Ansor, khususnya keluarga kami di GP Ansor Tangerang, Banten. Ana di penjara dulu kasus Ahmadiyah, terus kasus Tanjung Priuk itu zaman SBY, Jokowi masih jadi wali kota Solo, terus kasus Demos, terus kasus apa lagi? Terus kasus Habib palsu yang 2 kemarin, terus kasus yang tukang Grab yang godain istri anak. Udah kan? Jangan jelasin, mudah-mudahan dia paham ya. Keberkahan dalam hidupnya, bukan kau memiliki jadi Kapolri Indonesia. Al-Fatihah. Harus menjaga kamtipmas. Jangan mau terpengaruh oleh player, provokasi, medsos dan semuanya. Negara ini harus bersatu, ya. Harus bersatu. Masalah pada hukum serahkan kepada polisi. Ya. Kalau tidak profesional, saya Kapolres di Tangerang Kota, Bandung Muhammad dengan akan bertanggung jawab terus dalam kasus ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makian di penjara berkali-kali, Anda udah rasakan semua itu. Anda udah rasakan semua itu. Sampai detik ini tetap anak tegak berdiri. Loh, sebab kenapa? Iya, namanya kita mewarisi keilmuan Rasulullah. Ya, mewarisi keilmuan Rasulullah. Ketika seseorang dia berdakwah mewarisi keilmuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak tanya, dulu Rasulullah dihina nggak? Hina. Dicaci nggak? Caci. Dimaki nggak? Maki. Difitnah nggak? Fitnah. Maka ketika seorang menerima bagian warisan Rasulullah yang merupakan ilmu, warisan Rasulullah terbesar, warisan Rasulullah paling agung, maka dia pun harus menerima resiko Rasulullah dulu. Keterangan saksi ya, saksi dan korban, bahwa yang bersangkutan ikut melakukan pemukulan. Jadi pertama ada tiga tersangka. Jadi terkait saudara tersangka Barsud, Polres Metro Tangerang Kota melakukan pemanggilan besok di hari Rabu, tanggal 4 Februari 2026, sekira pukul 10.00. Ini kaitan tentang peristiwa penganiayaan ataupun pengeroyokan yang terjadi oleh salah satu anggota Banser di Tangerang Kota. Kejadian itu di Pondok, di wilayah di Pondok, Tangerang. Kita tunggu besok keterangan saksi ya, saksi dan korban, bahwa yang bersangkutan ikut melakukan pemukulan. Jadi pertama ada tiga tersangka. Ada tiga tersangka. Lalu dari tiga tersangka itu menjelaskan bahwa yang bersangkutan juga melakukan pemukulan, sehingga penyidik juga melakukan pemanggilan terhadap saudara Barsud. Benar ditetapkan sebagai tersangka, tapi secara detail materi nanti kami akan komunikasikan dengan Polres Metro Tangerang Kota. Iya pasti. Nanti untuk itu perkembangan yang kasus Tangerang Kota akan saya update. Saya Pak Alvin Ali Smith bersumpah demi Allah
pertama, kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran, melihat penderitaan rakyat, melihat kesusahan rakyat. Maka selama itu tidak ada satupun yang bisa membungkam mulut saya. Oleh karenanya, apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, saya tidak takut besok pagi saya ditangkap polisi di penjara lagi nggak ada masalah. Sore ini saya keluar, besok pagi saya ditangkap lagi demi berjuang untuk rakyat, berjuang untuk Indonesia, berjuang untuk rakyat susah yang sengsara, di lockdown, dimatikan di dalam rumahnya sendiri. Saya rela, saya ikhlas, besok di penjara lagi. Polres Metro Tangerang Kota menetapkan pendakwah Bahar bin Smith sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Rida. Bahar Smith resmi jadi tersangka penganiayaan anggota Banser NU. Penyidik telah mengirimkan surat panggilan kepada tersangka Habib Bahar untuk menjalani pemeriksaan. Dalam perkara tersebut, Habib Bahar disangkakan melanggar pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian dengan kekerasan dan atau pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Ini penting. Dan atau pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Junto pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana. Ternyata keadilan menemukan jalannya sendiri. Kita semua mengapresiasi langkah-langkah penyidik yang dengan profesional telah menetapkan Bahar Smith sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan dan pengeroyokan salah seorang anggota Banser yang bernama Rida. Nabi SAW mengatakan, hei para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Oi, pelacur. Bu, ibu, pelacur. Betul Pak, betul Pak. Boleh tanya para alim ulama, boleh tanya kiai. Nabi SAW mengatakan ibarat seorang istri itu harus nyontohin pelacur. Kenapa? Apa sih yang dijual pelacur Pak? Diam Bu, diam. Gue mau tanya yang lagi. Bapak, pelacur yang dijual apa? Rahasia. Ibu kali tahu ibu. Apa yang dijual Bu? Apem. MUI kritik keras nikah siri dan poligami terancam hukum pidana. Oh, sempak Firaun. Undang-undang yang menghukum nikah siri dan poligami tanpa izin istri itu tujuannya adalah untuk memuliakan status wanita dan istri. Karena hukum yang diciptakan 1400 tahun lalu yang membolehkan suami bisa menikah tanpa sepengetahuan istri dan tanpa izin istri itu terlalu menganggap wanita sebagai pelengkap penderita dan terlalu menindas hak asasi wanita. Jadi sudah benar negara ini menerbitkan hukum KUHP yang melindungi hak asasi wanita dan memuliakan wanita. Ini tahun 2026 bukan tahun 600 zaman jahiliyah, bro. Wanita sudah bukan lagi budak laki-laki seperti di zaman Arab jahiliyah. Jadi sudah waktunya ada hukum yang melindungi hak asasi wanita, terutama dari laki-laki macam kalian yang cuma mikirin selangkangan dan nafsu syahwat sendiri. Dasar kain lap dapur. Tes DNA, udah bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, atau darah Sina Ubaidillah yang dikatakan putus, darahnya atau rambutnya kayak atau apa, ya sama-sama kita ke laboratorium, rumah sakit, udah cek rumah sakit Mangun Cipto Mangunkusumo, biayanya ada yang bayar, itu syarat pertama. Syarat kedua, tes DNA dulu, yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu, apakah termasuk anak zina apa bukan, sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah salah satu dari 3, munafik, anak zina, atau anak yang disetubuhi dalam keadaan ibunya haid. Kata Habib gini, mau nggak Mbak Lisa
nikah sama Habib Bahar. Ditawari menikah. Ditawari Itu yang menawarkan menikah langsung Habib Baharnya. Langsung Habib Bahar. Padahal hari itu baru kenal. Baru pertama kali melihat, baru pertama kali kenal juga. Langsung ditembak, ditawari. Langsung ditawari nikah. Berkedok cucu Nabi. Kenapa ente mau jadi habaib, mau jadi cucu Rasulullah? Andaikan ana bisa memberikan gelar habaib ini, ana kasih ente orang. Kalau ceramah kayak orang ngajak perang, iya, itu kan sesuai hadis. Hatta ka'annahu kamundhiri jaisin sabbahakum masahakum. Makanya belajar. Belajar itu penting. Habib palsu, iya, hadis palsu apa? Kok hadis palsu? Kalau nggak paham agama, jangan berbicara tentang agama. Yang ditanya jadi kalau soal nikah siri Pak Jen. Nah, untuk posisinya kalau seorang istri sah itu nggak tahu ternyata kalau misalkan suaminya ini udah nikah siri itu gimana Pak? Bisa nggak sih dilaporkan? Oke, seorang istri, seorang suami yang menikah, ya, menikah secara hukum negara dengan orang lain tanpa izin istri pertama, maka itu termasuk perbuatan tidak pidana. Dan biasanya nikah kedua itu si suami akan merekayasa surat-surat ngaku single atau ngaku sudah dapat izin. Jatuhnya pemalsuan Jadi surat. ada dua aspek. Satu, perbuatan tersebut meminta izin nikah tanpa izin istri adalah pidana. Dan kedua, untuk bisa nikah kedua itu kan dia mungkin akan rekayasa surat-surat. Misalnya ngaku single, ngaku ini, itu juga perbuatan pidana pemalsuan. Gitu. Berarti kuat nggak sih Bang untuk melaporkan sang suami ini? Bukti petunjuk sudah kuat kalau dia sudah ngaku nikah siri. Nah ternyata si istri sahnya juga ini nggak tahu Bang kalau misalkan si istri sirinya ini juga nggak tahu kalau misalkan si suami ini cerai. Dia bilangnya cerai, tapi di satu Tapi kan nggak bisa loh. Kalau cuma ditalak doang tapi belum ada putusan pengadilan, berarti belum terjadi perceraian. Oh. Ya mas, itu dia masih sebagai istrinya. Iya. Jadi kalau nikah lagi harus minta izin istrinya. Oh. Berkaitan dengan hal ini, saya juga memohon kepada wanita korbannya Babe Aldo, karena ada satu wanita dari Kalimantan yang pernah chat saya yang dizolimi juga sama Babe Aldo, yang bernama Babe Aldo, yang dikenal mungkin di TikTok, yang suka mencela pemimpin, menghina pemimpin, memberikan opini-opini tentang pemimpin seakan-akan dia yang paling sempurna. Saya minta tolong wanita-wanita yang pernah jadi korbannya Babe Aldo yang dinikah siri, maupun yang di Jawa, di Malang, maupun yang di Kalimantan, tolong berbuka suara agar masalah ini semuanya dilihat oleh masyarakat Indonesia bahwasanya kebejatannya, keturunannya Ubaid bin Yuyah ini sangat meresahkan, karena mereka hanya modalkan jubah dan juga durian Nabi. Mereka bisa menikahi wanita-wanita Nusantara dengan seenak jidat mereka. Sekali lagi saya himbau kepada teman-teman yang di Kalimantan yang pernah dinikah siri oleh Babe Aldo untuk berbuka suara di media maya, di Facebook atau di mana saja, silahkan berbuka suara. Terus juga yang pernah jadi korbannya juga di Malang atau di Jakarta, di Jawa. Saya dengar ada beberapa wanita yang dinikahi oleh Babe Aldo tapi dia tidak tanggung jawab. Cuma setelah manis dimakan, sampah dibuang, begitulah. Seperti itu. Jadi kalau saya tolong pihak pemerintah awasi manusia-manusia berjubah ini yang selalu mengaku keturunan Nabi, merusaki wanita-wanita. Subhanallah, wanita-wanita begitu terhormat, mereka bisa merusaki dengan mengatasnamakan duriah Nabi, mengatasnamakan keturunan Nabi. Dan juga ada lagi beberapa Habib lagi juga yang meniduri istri orang, suaminya lagi bertarung mencari nafkah, dia mengiming-imingi karena dia duriah Nabi, dia datang tiduri istri orang sampai dia digrebek. Berakhirnya hanya dengan damai. Tidak bisa begitu. Tolong pihak yang berwenang, orang-orang seperti ini diawasi, ditegakkan hukum seadil-adilnya, karena kasihan kalau seandainya saudara perempuan kita seperti itu kan, atau keluarga perempuan kita didolimi seperti itu, tentu saja kita merasa tersakiti. Apalagi wanita-wanita muslimah, kita harus menjaga kehormatan harga diri mereka. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, ada catatan penting di sini dari pengakuan keluarga si perempuan.
dari keluarga Kahilda, Kahilwa. Hah? Apa? Beliau itu nggak sholat karena magomnya wali, digigit kobra, kobranya mati. Pengakuan Mbak Hilda, dia nggak puasa bulan Ramadan, nggak sholat, ngaku cucu Nabi, ngaku ulama pemberani. Sekarang nggak berani lagi ngaku ulama pemberani. Ada Kiai Imat, ada TIJ, ada kiai-kiai kita yang lain gitu ya. Jangan engkau mempermainkan perempuan-perempuan di luar sana. Cukup aku yang menjadi korban. Si Fadul ini dia kan nggak tahu apa-apa. Dan di sini yang punya masalah kan aku sama suami aku. Dan dia ikut campur gitu. Dan terus yang aku mau menyampaikan, si Fadul ini udah berkotor, ngatain mama saya kambing, ngatain aku kambing. Nah kambing ini nanti mau dipenjarakan gitu. Situ yang aku nggak terima. Ini perlu ini juga ya rekan-rekan media bahwa ya kedudukan LY ini bukan sebagai pelapor, ya kan? Iya. Bukan sebagai pelapor, tapi dia ini dilamar oleh HBS, ya kan? Ya itu berkali-kali ya. Sempat ada penolakan dari LY, ya namun akhirnya luluh, ya kan? Dengan ya tadi janji-janji tersebut, ya kan? Nah sebelum mau menikah pun diketahui bahwa awalnya ini ada tercatat, ada KUA, ada buku nikahnya, begitu. Nah, tapi pas udah acara mau dimulai, baru, ya kan, hanya Habib saja yang hadir di situ, begitu. Nah, jadi sekarang saya tanya, kalau misalkan sudah pelanggaran nggak? Kalau misalkan dia bilang awalnya ini tercatat di buku nikahnya ada, tiba-tiba hanya pernyataan yang tadi saya sampaikan di rekan-rekan media tadi. Berarti ini kan ada itikat ya. Awal mulanya sudah terbentuk di situ, begitu. Antara lebih mulia ilmu atau lebih mulia nasab garis keturunan. Para ulama berbeda pendapat. Ini penting nih, ini penting. Syaraful ilm am syarafun nasabin nabawi. Lebih mulia kemuliaan berilmu, kemuliaan orang yang berilmu, atau kemuliaan orang yang bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad, yakni para habaib. Para ulama sepakat, ya, mana yang lebih utama? Keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab yang kedua. Yang kedua yang lebih utama. Loh, kenapa? Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzati, karena garis keturunan itu zat. Suami menikah kan tanpa izin istri pun, tanpa harus minta izin, nggak apa-apa. Oh iya? Hah? Iya. Bukannya katanya harus suami menikah tanpa izin istri nggak apa-apa? ada izin istri? Nggak juga sih. Nggak juga. Kalau niatnya memang istrinya mau bareng-bareng, biar sah juga nih istri kedua, ketiga, maksud secara negara, mungkin bisa. Oh berarti bahaya banget Kak kalau misalnya kita agama Islam, mohon maaf ya, saya belajar ini sekali lagi. Kalau nikah nggak usah izin istri pertama boleh. Maksudnya tanpa perlu izin, tapi lebih baiknya, alangkah lebih baiknya kan ada persetujuan minta izin sama istri. Tapi kalau nggak izin juga boleh. 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 Nggak izin juga menikah dengan wanita lain, nggak izin istri pertama juga boleh. Mana boleh? Sah kan? Tetap sah. Tetap sah. Bukan kalau misalnya kita itu harus dari istri pertama yang cariin, itu bukan. Itu Nggak juga sih, nggak harus juga sih. Itu kan berarti udah ada omongan di awal. Nih. Kalau ilmu yang sebenarnya Kak, yang harus Aduh, ngeri. Laporin dugaan berita bohong gitu kan. Habib bilang kan jangan, karena kan biar bagaimana ada anak kan. Gak apa-apa, anak saya yang urus. Hah? Anaknya kamu yang urus? Itu kan mamahnya yang mau kamu laporin, mama kandung loh. Kamu siapa? Astaga. Saya bilang kalau perihal anak, saya biasa urus anak. Nggak perlu dipusingin. Kalau itu yang penting, ini orang harus dikasih pelajaran. Orang itu ibu kandung dari anak yang mau kamu urus. Kok nggak sinkron ya? Gimana kamu mau urusin anak dia, anak kandung ibunya mau kamu penjarain, anaknya kamu urus? Ntar dulu deh Mbak, ini Mbak berbicara berdasarkan apa ini seperti ini Mbak? Kok saya jadinya... Oh, dia udah merugikan loh nama baik Habib sama sekali. Nama baik Habib? Kayaknya waktu yang dikasih tahu foto-fotonya Helwa itu justru Helwa dia yang dirugikan menurut Mamski ya. Karena pertama dijanjiin mau dicariin jodoh sama si
suami Mbak. Terus ternyata dia sendiri udah sampai melamar itu ada fotonya, gue ngeliat udah begini nih, begini dari bawah, terus tangannya begini, tangannya si Helwanya dicium. Itu aja menurut gue secara sesuai dengan profesi suami kamu ya, kan nggak boleh seharusnya yang bukan muhrim. Kok itu udah cium-ciuman tangan sih, pegangan terus dicium? Ketemuan lagi bukan muhrimnya, samping-sampingan lagi ada fotonya. Bukan nama baik dong, maksudnya ini apa gitu. Dan kebohongan apa yang si Helwa katakan, yang ngomong bicara fotonya kok Mbak. Fotonya semua berbicara. Sampai hamilnya ada fotonya, USG-nya ada, semuanya ada. Dan transferannya saya lihat Mbak kasih tahu cuma 3 transferan. 5, 5, 2. Itu pun jarak waktunya beberapa bulan. Ya Allah, mau berapa? Bisa buat hidup berapa orang itu? Bayi perlu biaya banyak banget ya, popok segala macam. Ini udah nggak benar dari awal deh. Udah nggak benar banget dari awal. Niatnya nikahin itu untuk apa? Sampai ujung-ujungnya ternyata juga yang klarifikasi kok malah istrinya terus, istri yang pertamanya terus. Ini suaminya sendiri mana? Waduh, kayak dikasih janji-janji surga, tapi ternyata nggak seperti yang diomongin gitu, dijanjiin kayak rumahnya ngontrak. Itu semua buktiin aja nanti Helwa. Kalau emang mau dilaporin ya udah lapor aja lagi. Kan nanti lapor ini kan saling klarifikasi di depan polisi, malah lebih enak. Apalagi ini yang istri yang pertama ini bilang boleh nikah lah. Berarti boleh dong, berarti sah dong. Berarti itu istri loh si Helwa. Kok mau kamu penjarain? Satu Habib lebih mulia daripada 70 Kiai Alim. Ini penjelasan Habib Bahar. Robito berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Sawi. Di situ kan Syekh Abil Hasan As-Sindi ketika beliau ditanya, "Man afdal, syarifun atau alim ya'mal bi ilmi?" Jadi ana lagi bahas kitab, ana lagi buka kitab, lagi ngajar. Yang ngomong bukan Bahar, yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi dalam kitab itu. Syarifun jahilun afdal min sab'ina alim. Oh, satu syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Itu yang berkata Syekh Abil Hasan As-Sindi. Kalau dari agamanya sendiri bagaimana? Benar nggak istri yang harus memilih? Suami menikah kan tanpa harus minta izin, nggak apa-apa. Oh iya? Iya. Kalau nikah nggak usah izin istri pertama boleh? Boleh. Ada foto yang bukan muhrim tapi memegang tangan padahal belum menjadi. Kalau itu sih biar bagaimanapun ya dia masih istrinya Habib. Kok dia bisa mengatakan bahwa Habib nih mau kondo, menelantarkan dia? Saya bisa laporin lah. Ada seorang cucu Nabi ke-39, 38 yang dengan gagah perkasanya mempublikasikan pernyataan bahwa kalau dirinya menikah lagi maka dirinya tidak akan mendasarkan pernikahan itu dengan cinta. Lah ku haramkan, anak punya hati sudah anak haramkan buat perempuan lain selain Fadlun. Jadi mau anak nikah lagi, itu anak gak cinta. Dan terbukti akhirnya dia nikah beneran, tapi tidak dengan cinta. Dia hanya ngebohongin calon pasangannya itu, dan kemudian pasangannya itu dengan janji-janji palsu, dan setelah itu menelantarkannya, mengabaikannya. Dan dia tidak memberikan status yang jelas kepada istrinya, dia tidak memberikan kepastian kepada anak-anaknya, dia hanya menjadikan perempuan itu sebagai pelampiasan bagi keinginan pribadinya. Ini kejam ya, ini asli, ini kejam luar biasa. Saya ingin menyampaikan kepada keturunan Nabi itu bahwa pria yang paling baik itu bisa diketahui dari perlakuan baik pada istrinya. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa pria yang paling buruk itu adalah pria yang menelantarkan istrinya. Istrinya, emang nurutin apa katanya. Emang selesai sholat, emang cium kakinya, dia bilang ada istri-istrinya yang mencium kakinya setelah sholat. Cuma aku yang berbakti kepada suamiku, tapi suamiku tega lakuin aku seperti ini. Kita mau bertemu di pondok tidak mau, katanya ada singa, serigala singa. Kamu antik-antiknya si Fadulnya? Hah? Bilang aku drama. Ini kenyataan hidup. Ingat itu. Yang drama tuh Fadlun sama mertuanya, sama si Bahar tuh. Kita tidak ada urusan dengan mereka. Kita tidak. Aku nggak punya urusan sama si Fadlun. Aku punya urusan sama si Bahar. Kenapa Baharnya nggak klarifikasi?
Tapi malah Fadul yang sosokan klarifikasi di situ. Ini bukan film, ini bukan drama. Ini kisah nyata untuk perempuan-perempuan di sana biar mereka tahu. Gak dengar iming-imingkan mau umrohkan mama saya. Mau ke Turki, mau ke Italia, mau ke Bali, semuanya nihil. Mau dikasih mobil, dibeliin rumah, tahu-taunya rumahnya ngontrak. Bohong mereka tuh. Bawa mata Fat, anak bintang. Nggak terimanya apa coba? Dia sakit hati, sekarang Habib nggak kesana. Jangankan Habib nih yang punya bini nih, yang lain-lain nih yang nggak jelas asal usulnya nih, bini-bini lain ini kan nggak jelas asal usulnya. Gue yang stay di sini, gue tidur, Habib ceramah. Habib tidur, gue pergi aktivitas apa. Jadi nggak pernah ketemu. Jadi lu nggak usah nuntut lebih. Gue juga nggak pernah nuntutin waktu. Karena Habib ini bukan cuma milik bini-bininya, milik umat. Habib ini pendakwah, bukan pengangguran. Kenapa Habib nggak datang? Ini istri, lu harus ngerti. Laki dia ini, laki anak lu ini, bukan cuma punya satu bini. Bininya ada banyak. Dia masalah Habib nggak temenin, katanya dia lahiran. Gue 3 anak, 3-tiganya gue nggak ditemenin Habib. Tukang kawin ada duitnya, dibiayain ceweknya. Terus kenapa? Guys, kasus antara Helwa Bahmid dan Habib Bahar Smith lagi jadi perhatian karena berisi pengakuan panjang soal kondisi pernikahan siri mereka selama setahun. Dalam unggahan di Instagram, Helwa Bahmid mengaku mengalami tekanan mental sejak dinikahi secara siri oleh Habib Bahar Smith. Ia menyebut pernikahan itu dilakukan sederhana, tanpa buku nikah, dan selama 1 tahun, Baharnya berusaha menyembunyikan hubungan mereka. Helwa juga mengaku jarang bertemu suami, merasa seperti istri simpanan, hingga akhirnya hamil, namun menjalani proses kehamilan hampir sepenuhnya tanpa kehadiran Habib Bahar. Puncaknya, saat usia kehamilannya 7 bulan, Helwa mengaku diberi kabar bahwa istri Bahar yang lain di Kalimantan juga tengah hamil. Semua curahan hati itu, ia unggah sebagai bentuk kejujuran dan upaya mencari keadilan untuk dirinya dan anaknya. Yang ngomong nih, bener nggak dinafkahi? Kabarnya dikasih mobil gak tuh? Boro-boro mobil. Rumahnya aja dikontrakin. Bukan dikontrakin, maaf. Habis nikah aja dia bilang dia beli rumah buat aku, dikasih mobil. Oh, mobilnya disita, rumahnya dikontrak. Dia ngomong sama mama aku, dia mau mencarikan aku jodoh. Ternyata dia sendiri yang makan aku. Daging kali makan. Iya. Seram kali. Sekarang dia gimana? Ya nggak tahu aku. Spill lagi ke istrinya, aduh kita nggak tahu ya. Banyak ya. Saya nggak mau tahu tuh istri-istrinya. Bodoh amat lah sama istri-istrinya. Umur berapa? 22. Udah cerai kah katanya? Boro-boro cerai. Mau nikahin? Iya. Kalau di hipnotis itu emang kali yang sadar. Kalau di hipnotis tapi sadar. Iya, masih muda banget kan. Masih kayak gini aja disia-siain loh dia loh. Kak, anaknya kasih ke aku. Jangan. Maka satu Habib bodoh, ya kan, lebih mulia daripada jutaan ekor babi. Nah itu cocok. Tapi kalau ulama, kiai, yang alim, yang allama, dengan Habib yang mabuk, dengan Habib yang zina, dengan Habib yang maksiat, tidak bisa dibandingkan. Sama dengan kau bandingkan itu air comberan dilokalisasi dengan sumur Zam-Zam. Itu tidak layak dibandingkan, tidak layak. Apalagi disetarakan. Karena ulama itu tidak bercerita tentang nasab, tidak bercerita tentang ras, tapi bercerita tentang ilmu, tentang adab, tentang keistiqomahan, tentang apakah dia melaksanakan apa yang dia tahu, apa yang dia pelajari, gitu. Tentang kejujuran. Kalaupun Habib, misalnya bangsat, apa yang mau dipelajari dari mereka?
Oh itu bukan untuk dipelajari, harus dimuliakan aja. Untuk apa kita memuliakan sesuatu yang tidak mulia? Satu, lagu Roma Irama sebujur bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib. Satu lagu sebujur bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Setinggi apapun engkau menuntut ilmu tidak akan pernah mencapai tetel habib. Makanya bagaimanapun alimnya seseorang tidak akan pernah mampu mengalahkan kemuliaan seorang habib meskipun dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama. Para kiai kampung, jangan lagi terjadi ada orang yang berani bicara bahwa satu kaki seorang habib lebih mulia daripada kepalanya seorang ulama yang alim. Jangan sampai ada lagi yang berani bicara seorang habib yang ahli maksiat, ahli yang tukang doraka, tukang dosa dikatakan lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Dan ini ada jelas penistaan, penghinaan yang tidak bisa kami biarkan terhadap leluhur, orang tua kami, guru-guru kami, para kiai kami, khususnya yang ada di golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Ada beberapa dari habaib yang sampai mengatakan bahwa kalau kiai itu misalkan melakukan maksiat, kiainya luntur. Tapi kalau kami habib mau melakukan apapun, darah secara genetiknya sudah nyambung bersama kami. Jadi kami tidak bisa tidak bisa jadi mantan habib. Kiai Iman bikin tesis pun sebenarnya adalah reaksi atas kecongkakan dari orang-orang habaib itu. Siapapun yang mengaku keturunan Nabi wajib diverifikasi, dan siapapun yang mengaku keturunan Nabi dan terbukti bukan keturunan Nabi wajib kita batalkan. Terus adakah pidananya terhadap pengakuan Ba'alwi tersebut? Bahwasanya siapapun yang mengaku sebagai anak keturunan Nabi dan tidak terbukti termasuk dalam penodaan agama. Setelah ada munas alim ulama dan sudah ada keputusan bersama, maka dengan bekal hasil keputusan itu kita bisa melakukan pemidanaan. Siapapun ke depan yang mengaku cucu Nabi bisa dipidanakan dengan pasal penodaan agama. Kita bangsa Indonesia tidak boleh diam melihat fenomena ini. Kenapa? Ada indikasi mereka mau menjajah Indonesia. Indikasinya jelas sekali. Ada yang bagian memalsukan kuburan. Di mana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu. Alhamdulillah, menurut keterangan beliau juga sudah banyak yang dibongkar. Yang kedua, berita-berita khurafat, dongeng-dongeng khurafat. Untuk apa? Ini yang namanya Ba'alawi leluhurnya luar biasa, bisa hijrah Mi'raj 70 kali, bisa memadamkan api neraka yang nggak pakai akal. Itu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Mereka pun menjadi takluk, tunduk, siap diperintah apapun. Tujuannya itu. Dan yang lainnya, ada yang membuat provokasi-provokasi. Saya bersama rakyat, kita dengan rakyat. Jangan coba-coba ganggu rakyat, seakan-akan berpihak kepada rakyat. Dia mengadu domba kita pribumi, sementara mereka akan memetik hasilnya. Saya sebagai putra Indonesia was-was, ngeri, dan waspada. Ini ternyata doktrin-doktrin ini tidak sembarangan. Klaim-klaim mereka sebagai keturunan Nabi ternyata ada tujuan-tujuan untuk menguasai Indonesia. Perlu ana luruskan, dan Robito juga harus tahu. Robito berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Sawi. Itu Manhajus Sawi, kitab Thariqah Ba'alawi. Di situ kan Syabil Hasan As-Sindi ketika beliau ditanya, Arifun jahilun afdal min sab'ina alim, atau satu syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Itu yang berkata Syabil Hasan As-Sindi. Tuh. Jadi harus tahu, jangan ente pikir itu omongan anak, bukan. Syabil Hasan As-Sindi, silakan buka kita.
Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial para habaib, kan beliau Habib, Pak Novel Alaidrus. Kemudian dikatakan, siapa yang berani mengkritik, mengkoreksi Habib, maka dia seperti iblis, tukang mabok. Habib terbodoh itu 70 kali lipat lebih mulia daripada kiai-kiai. Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Kenapa kaki Habib yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai. Kan gitu, itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia dengan membuat kasta-kasta di dalam keberagaman, yang satu lebih mulia, yang satu berhak masuk surga, yang satu masuk neraka, itu tidak boleh. Saya ini tidak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya, melakukan diskriminasi, dan orang yang didiskriminasi tidak terima itu bisa mengadukan ke pengadilan. Bisa. Itu pelanggaran, itu tindakan melanggar hukum. Menganggap satu ras, satu suku lebih rendah dari kelompok lain. Habib gila kok, kalau turun Nabi gila sekalipun tidak apa-apa itu masuk surga, kan gitu. Kalau kayak Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau tidak ada Habib, kamu nyembah batu kan? Masa iya begitu? Bahwa berdasarkan sejarah nasab, berdasarkan tes DNA, berdasarkan ilmu filologi, bahwa kaum Balawi saudara kita tidak terbukti sebagai keturunan Nabi SAW. Namun dengan demikian, mari kita tetap rakat ukhuwah Islamiyah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amin. Saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib, padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal, gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu? Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Mengklaim-klaim begitu, dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong, Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya, nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini, padahal tidak jelas siapanya. Kalau Habib itu lebih tinggi dari kiai, dan itu semua ada, Mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu, itu bukan hanya katanya-katanya, karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan gitu. Sudah, itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar. Ini Habib ini sampai 7. Seorang anak Habib yang artinya adalah keturunan Nabi Muhammad, walau bermabuk-mabukan, berzina, mencuri, berjudi, tetap akan jadi ahli surga, akan masuk surga. Apakah seorang Habib itu punya posisi istimewa dalam umat Islam? Apakah Habib sedemikian istimewa sehingga dia bebas dari kesalahan dan dosa? Itu adalah substansi yang sering dibicarakan dalam pembicaraan soal Islam. Misalnya ada Habib yang menyatakan, ada darah Nabi di tubuhku. Jika kau menyakitiku, kau juga menyakiti Rasul. Atau ada juga yang menyatakan,
satu Habib bodoh lebih baik dari 70 kiai yang alim. Atau ada yang bilang kaki Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Buat saya ini sangat mengherankan. Mengapa Bahar harus marah-marah? Tapi bukan hanya Bahar yang marah-marah. Habib lain yang ngomel adalah Rizik Syihab. Tapi kalau dipikir-pikir, barangkali juga kemarahan mereka ini adalah ekspresi ketidaknyamanan mereka akhir-akhir ini terhadap banyaknya keraguan tentang posisi kehabiban di Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini memang meluas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentang apakah Habib itu memang sebuah posisi yang layak dihormati. Bahkan ada studi ilmiah yang menunjukkan bahwa para Habib di Indonesia hampir pasti bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Sangat mungkin ini semua mengganggu kenyamanan mereka. Habib itu tidaklah sakral dan dapat dihukum Tuhan karena ia berdosa. Yang menentukan posisi seseorang adalah ketakwaannya, bukan kehabibannya. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan nasional. Halo sahabat investor, kembali lagi dengan saya John Listio. Di video kali ini kita akan membahas mengenai altcoin. Kita akan breakdown tentang altcoin dan juga tentang keuntungan yang bisa teman-teman peroleh ketika teman-teman berspekulasi di pasar kripto, terutama ketika teman-teman membeli altcoin. Untuk teman-teman ketahui, di dunia cryptocurrency, altcoin adalah aset kripto selain Bitcoin. Altcoin dikenal karena memiliki karakteristik yang sangat berisiko. Dan kenapa tadi saya bilang ini sebagai aset yang spekulasi? Saya selalu menyarankan teman-teman ketika teman-teman mau membeli sesuatu atau untuk investasi, itu jawabannya hanya Bitcoin. Tapi kalau teman-teman di sini mau berspekulasi, teman-teman belinya altcoin. Pertama saya akan jelaskan kenapa saya sebut altcoin adalah aset spekulasi. Di sini kita bisa melihat snapshot 1 September 2013, di mana di sini terlihat dan daripada cryptocurrency di tahun 2013, kira-kira dari 10 daftar ini, mana yang sekarang ada di top 10? Jawabannya hanya dua, yaitu Bitcoin atau BTC dan juga XRP atau Ripple. Lalu di mana koin-koin lainnya? Contohnya Litecoin. Litecoin masih ada, tapi tidak mengalami kenaikan atau pergerakan yang signifikan. Ada banyak koin-koin yang sudah non-existent atau sudah tidak ada lagi. Tapi Bitcoin dan juga Ripple dan juga Litecoin masih ada, tapi koin lainnya sudah non-existent. Jadi teman-teman bisa melihat betapa tingginya resiko ketika teman-teman membeli altcoin. Resiko yang teman-teman peroleh yaitu dalam mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bahkan 15 tahun lagi, koin-koin itu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak eksis atau sudah tidak relevan. Mungkin networknya sudah tidak bekerja lagi. Bahkan mungkin webnya juga sudah tidak ada. Jadi kalau saya ditanyakan, kira-kira koin apa yang bisa di-hold sampai 10-15 tahun atau 20 tahun lagi? Jawabannya hanya Bitcoin. Jadi saya sarankan teman-teman kalau mau membeli untuk jangka panjang itu belinya hanya Bitcoin. Tapi jika teman-teman di sini membeli altcoin, itu tujuannya adalah untuk berspekulasi. Dari data tersebut, kita mengetahui bahwa 95% altcoin itu akan kolaps. Jadi altcoin itu memang tidak pasti atau memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi. Lalu kita bertanya kalau risikonya tinggi sekali, tapi kok tetap kita mau berspekulasi? Di sini jawabannya adalah tingkat keuntungan itu jauh lebih tinggi daripada exposure risikonya yang mungkin teman-teman terima. Jadi tingkat keuntungan itu selalu berbanding lurus dengan tingkat risikonya. Jadi tidak ada di dunia ini yang tidak ada risikonya sama sekali. Dunia ini sangat adil. Ketika kita mengambil potensi risiko yang besar, potensi keuntungannya juga jauh lebih besar daripada risikonya. Alhasil, kita bisa cuan ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu %.
Jadi saya tetap akan mengambil chance-nya meskipun resikonya tinggi. Karena saya tahu potensi keuntungannya jauh lebih tinggi daripada resikonya. Di sini saya akan membatasi resiko yang bisa saya terima dengan melakukan diversifikasi. Jadi saya akan memilih 10 altcoin atau aset kripto yang saya anggap sangat bagus. Bayangkan dari 10 altcoin yang saya pilih, misalkan 3 tidak perform, tapi 7 lainnya itu naik ratusan hingga ribuan kali lipat, keuntungan dari 7 altcoin yang perform ini bukan hanya menutupi kerugian 3 altcoin yang tidak perform, tapi overall portfolio kita akan bertambah berkali-kali lipat. Teman-teman lalu berpikir bahwa investasi itu harus selalu untung. Ini adalah mindset yang salah. Bahkan Warren Buffett sendiri, yang digadang-gadang sebagai investor terhebat di dunia, juga memiliki 9 aset merah di portfolionya. Tapi kenapa Warren Buffett tetap mendapatkan gelar sebagai investor terhebat? Jawabannya adalah mayoritas dari 32 aset yang lain yang dipilih oleh Warren Buffett naik bukan hanya ratusan persen, tapi ribuan bahkan puluhan ribu persen. Jadi kerugian yang diterima dari 9 aset yang tidak perform tadi, ini masih menutup karena 32 aset lainnya yang dipilih naiknya hingga puluhan ribu persen. Ketika teman-teman ngomongin investasi dan kripto atau altcoin, ini sebenarnya sama seperti investasi di perusahaan teknologi. Jadi ketika teman-teman berinvestasi di altcoin, pasti ada untungnya dan pasti ada ruginya. Tapi potensi untungnya jauh lebih banyak. Salah satu alasan yang paling mendasar yang membuat altcoin ini jauh lebih menarik adalah valuasi yang sangat kecil. Kita ketahui valuasi dari seluruh market kripto itu ada 2,27 triliun US. Sementara 1,2 triliunnya itu adalah valuasi dari Bitcoin. Jadi sisanya 1 triliun adalah valuasi dari semua altcoin. Jadi ketika nanti harga Bitcoin sudah peak, katakanlah di akhir tahun ini, perlahan-lahan likuiditas daripada Bitcoin ini akan berpindah ke altcoin. Sehingga altcoin-altcoin ini akan mengalami peningkatan valuasi. Peningkatan harga yang sangat signifikan. Dan ketika itu terjadi, dalam 1 minggu kita bisa melihat kenaikan ratusan persen ketika harga Bitcoin diam-diam saja atau stagnan. Jadi kapan alt season atau altcoin season akan terjadi? Secara historis, alt season itu terjadi setelah Bitcoin halving, yang mana sudah terjadi Bitcoin halving di April 2024 kemarin. Kalau kita melihat Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin, ini potensi 214 hari setelah halving akan mengalami penurunan. Karena flowing kapital daripada Bitcoin ke altcoin. Secara historis, 214 hari setelah halving, kita akan melihat alt season mungkin akan terjadi. Didukung, kita akan menyaksikan kontes pemilu di Amerika Serikat, yang mana setiap ada pemilu di Amerika, harga kripto selalu mengalami kenaikan. Jadi secara historis, setelah ada pemilu, harga kripto naik secara signifikan. Hal tersebut bukan terjadi tanpa sebab, karena setiap ada pemilu di Amerika, Amerika selalu meningkatkan budget pemilu sampai 2 kali lipat. Jadi setiap pemilu, budget ini selalu naik. Sehingga terjadi apa? Terjadi kelebihan likuiditas yang sangat tinggi di pasar saham Amerika dari pasar finansial. Dan juga kemudian ini akan flowing ke kripto. Jadi tidak ada waktu yang terbaik kecuali sekarang untuk mulai mengakumulasi berbagai proyek-proyek dari altcoin. Karena tidak ada yang bisa timing the bottom. Mulailah investasi atau mengakumulasi aset-aset kripto. Jadi banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk mengakumulasi berbagai altcoin sesuai dengan naratif dan sesuai dengan strategi trading yang kita miliki. Teman-teman yang mau trading Bitcoin atau altcoin, saya anjurkan teman-teman untuk daftar saja dulu dan cobain akun demo secara gratis untuk latihan. Bukan hanya trading kripto, tapi juga bisa trading forex dan juga saham global. Sebagai penutup dari video ini, semua holder atau pembeli altcoin yang melewati 1 season altcoin ini pasti akan membuat yang namanya life-changing wealth atau life-changing money. Tapi tidak semudah itu. Kenapa? Karena saat ini banyak altcoin yang sudah terdaftar di market. Berbeda dengan tahun 2018, di mana
hanya ada puluhan koin saja yang listed. Jadi ketika kita berinvestasi di kripto tahun 2018, kita hanya tutup mata saja, beli aset apapun itu pasti naik. Tapi kalau sekarang tutup mata, naratifnya tidak sesuai, bisa saja kita tidak cuan, tapi boncos. Untuk itulah pentingnya teman-teman di sini harus belajar dan berinvestasi pada ilmu. Karena ketika teman-teman berinvestasi kepada ilmu yang tepat, teman-teman bisa terjun di pasar cryptocurrency dan bisa memperoleh keuntungan ketika teman-teman trading atau investasi altcoin. Karena memang tidak ada yang seindah tahun 2018. Jadi pertanyaannya, fokus di altcoin lama seperti Ripple atau gimana? Jadi teman-teman fokus ke koin-koin yang terbaru. Kenapa? Karena koin-koin sebelumnya itu 95% gak perform. Jadi fokusnya ke koin-koin baru saja. Setelah itu teman-teman lihat prospek jangka panjangnya. Mana nih yang bisa naik puluhan ribu persen? Memang ada beberapa yang bisa turun sampai 50%. Tapi kalau yang lain teman-teman pilih itu naiknya puluhan ribu persen, seperti strategi yang saya sampaikan tadi, teman-teman jauh lebih untung daripada all in di satu koin dan berharap itu akan menjadi the next big thing. Jadi teman-teman harus diversifikasi dan lakukan research, serta mempunyai conviction yang tinggi sebelum berinvestasi di altcoin yang teman-teman ingin investasikan. Memang pada intinya, yang paling mudah itu memang dollar cost averaging atau DCA pada Bitcoin, dan terus membeli Bitcoin secara berkala. Karena saya yakin 100% 10 hingga 20 tahun lagi dari sekarang, harga Bitcoin akan jauh lebih tinggi daripada harga saat ini. Tapi ingat, kalau semua orang berfokus pada hal yang sama, maka life-changing wealth atau life-changing money tidak akan datang untuk mereka. Jadi kalau teman-teman mau memperoleh life-changing wealth, itu harus dengan cara yang sulit. Dan salah satu cara yang sulit di market crypto adalah berspekulasi atau berinvestasi di market altcoin. Menurut teman-teman, altcoin apa yang bakal naik 100%, 1000%, hingga puluhan ribu persen di tahun ini? Tuliskan di kolom komentar. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi untuk bantuan daftar trading dan bimbingan trading. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, ayo like dan subscribe. Dan saya akan jumpa kalian di video berikutnya.